Pasar Legi di kaki Gunung Bromo biasanya menjadi tempat yang ramai dan penuh tawa, apalagi di hari Kliwon seperti pagi itu. Ayu Raras, gadis muda nan lugu, anak sematawayang Mbah Subro, sedang sibuk membeli kebutuhan untuk makan malam mereka. Senyumannya mereka saat ia menawar cabai dari Mbok Sarti, dan gelak tawanya sempat mengusik hati banyak pemuda desa. Tapi mereka tahu, Ayu adalah bunga yang tumbuh di puncak gunung, tak mudah dipetik, apalagi oleh sembarang orang. Namun tak satu pun dari mereka tahu, hari itu akan menjadi hari terakhir Ayu menginjakkan kaki di bumi ini sebagai manusia. Ketika langit mulai memerah di ufuk barat, Ayu memutuskan pulang lebih awal karena firasatnya tak enak. Ia menyusuri jalan kecil yang biasa dilaluinya, melewati sawah dan hutan kecil di pinggir desa. Tapi langkahnya dihentikan oleh sekelompok preman mabuk, dipimpin oleh Gendon, lelaki biadab yang sudah lama mengincar Ayu namun selalu ditolak. "Apa kau pikir bisa terus menolak aku, Ayu?" gertak Gendon sambil menarik selendang di pundaknya. Ayu melawan. Ia menamparkan wajah Gendon dengan sisa keberanian yang ia punya. Tapi keberanian itu dibalas dengan bogem mentah dan tendangan brutal. Ayu tersungkur, darah mengucur dari mulutnya. Ia menjerit, memanggil nama ayahnya yang jauh di atas gunung, Mbah Subro. Namun jeritan itu hanya ditelan malam, menjadi nyanyian maut yang sunyi. Gendon, yang terhimpit rasa malu karena ditampar di depan anak buahnya, kehilangan akal. Ia menusukkan belatinya ke dada Ayu berkali-kali. Darah membanjir tanah. Ayu menggeliat, matanya menatap langit seakan hendak memanggil bintang terakhirnya. Tubuhnya terdiam di rerumputan, senyumnya hilang. Jiwanya pergi, terlalu cepat, terlalu tragis. Malam itu desa gempar. Mayat Ayu ditemukan oleh petani yang hendak pulang dari ladang. Tubuhnya penuh luka dan pakaian compang camping, membuat banyak orang menutup mata karena tak sanggup menahan perihnya pemandangan. Kabar itu sampai ke telinga Mbah Subro yang sedang berzikir di dalam gubuk kayunya. Ia diam, tak menangis, hanya mematung. Tapi dari tangannya, tasbih jatuh dan suara gemuruh terdengar dari arah gunung, seperti suara amarah bumi. Jenazah Ayu dimandikan warga, wajahnya tetap cantik, meski tubuhnya tak lagi utuh. Banyak yang menangis, tapi tak satu pun berani bersaksi. Gendon terlalu kuat, dan punya koneksi dengan oknum aparat yang sering diberi upeti. Di antara tangis dan ketakutan, hanya satu sosok yang menatap jenazah Ayu dengan mata merah membara, Mbah Subro. Di balik kesunyian hatinya, ada badai yang mulai bangkit. Malam itu Mbah Subro berjalan ke tengah hutan, ke tempat yang sudah puluhan tahun ia hindari, Balai Peteng, sebuah gubuk tua tempat ia dahulu belajar ilmu hitam sebelum bertaubat. Ia membawa dupa, segenggam rambut Ayu, dan segenggam tanah dari tempat anaknya tewas. Di sana, di bawah cahaya rembulan yang pucat, Mbah Subro memanggil nama-nama lama, para leluhur yang sudah lama tertidur. Ia tahu, untuk membalas dendam ini, ia harus melepaskan semua yang pernah ia simpan, termasuk sisi gelap yang dulu ia kubur dalam-dalam. Di antara kabut yang turun dari lereng gunung, terdengar suara yang sangat pelan, seperti bisikan dari dunia lain. "Sudah waktunya, Subro, bangunkan apa yang dulu kau simpan, dunia ini telah kembali layak untuk disucikan oleh darah." Mbah Subro membuka matanya perlahan. Wajahnya bukan lagi wajah kakek renta, tapi wajah seorang dukun lama yang siap membuka neraka bagi para pendosa. Malam di lereng Gunung Bromo itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang biasanya semilir kini seolah membawa bisikan-bisikan gaib dari masa lalu. Mbah Subro duduk bersila di tengah lingkaran dupa yang menyala, matanya terpejam, namun wajahnya basah oleh air mata. Tangisnya bukan sekadar duka, tapi juga penyesalan, karena telah membiarkan dirinya menjadi tua tanpa mewariskan perlindungan kepada putri satu-satunya. Ia merasa bersalah, terlalu percaya bahwa dunia sudah aman dari kejahatan. Di tangannya tergenggam erat selendang Ayu yang sudah penuh darah. Aroma anyirnya belum hilang, seakan menjadi bukti nyata bahwa kehidupan yang paling ia cintai telah direnggut paksa oleh tangan manusia-manusia tanpa nurani. "Maafkan aku, Nak," gumamnya lirih, "ayah telah gagal menjagamu. Tapi demi rohmu yang belum tenang, mereka semua akan kubuat menyesali hidup mereka." Langit di atas Balai Peteng mendadak gelap gulita. Awan-awan tebal menutupi rembulan, dan petir sesekali menyambar padang ilalang. Dari kegelapan itu, suara-suara samar mulai terdengar. Suara tangisan anak-anak, lolongan anjing, dan gemerincing lonceng dari dunia roh. Mbah Subro tetap tenang.
Ia mulai membaca mantra yang sudah puluhan tahun tak ia ucapkan, mantra dari kitab Wulung Asmoro, kitab pamungkas warisan gurunya yang terkenal sebagai penguasa ilmu gaib Timur Jawa. Danyang alas, danyang banyu, bukak lawang peteng iki, jroning duka lan dendam. Serunya, suaranya menggema seperti disambut oleh kehampaan. Tiba-tiba tanah di sekelilingnya berguncang, dan dari dalam tanah muncullah asap pekat berwarna hitam kehijauan. Asap itu menggulung, membentuk sosok bayangan tinggi besar, bermata merah menyala, bertaring panjang. Sosok itu adalah penjaga gerbang dunia roh, makhluk pemakan dendam manusia. Aku butuh kekuatan untuk mengutuk para pembunuh anakku, kata Mbah Subro, menatap lurus ke mata makhluk itu. Aku rela membayar berapapun harganya. Makhluk itu mengangguk perlahan. Kutukan Srengenge Wengi hanya bisa digunakan sekali. Sekali kamu melepaskannya, kamu takkan bisa kembali. Bahkan jiwamu akan terbelah, sebagian masuk neraka, sebagian menjadi abadi di antara roh gentayangan. Tapi Mbah Subro tidak ragu. Lebih baik jiwaku tercerai-berai, daripada dendam ini tak tuntas. Maka makhluk itu memberikan segumpal energi hitam ke dalam dada Mbah Subro. Tubuhnya menggeliat kesakitan, namun ia bertahan. Urat-uratnya menegang, dan matanya berubah merah, bukan karena amarah semata, tapi karena kekuatan gelap yang kini mengalir dalam dirinya. Beberapa kilometer dari sana, Gendon terbangun di kamarnya, tubuhnya mandi keringat. Ia bermimpi berada di tengah ladang penuh api, dikejar oleh perempuan berwajah hancur yang mengenakan selendang berdarah. Ayu, gumamnya, tapi ketika ia menyalakan lampu, cermin di kamarnya retak tanpa sebab, dan di permukaannya tertulis kata yang membuatnya membatu, kowe bakal mati. Di tempat lain, angin dari gunung mulai turun ke desa, membawa hawa dingin dan aroma dupa terbakar. Warga mulai merasa gelisah, anjing menggonggong tanpa sebab, ayam berkokok tengah malam, dan bayi menangis serentak. Mereka tidak tahu, bahwa dukun tua yang telah lama dianggap mati dari dunia perdukunan, kini telah bangkit kembali, bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk membalas. Pagi hari di desa Ngadisari yang biasanya cerah, kini diliputi kabut pekat dan hawa dingin menusuk tulang. Warga desa mulai resah, sawah mereka tidak lagi dihuni burung-burung, dan daun-daun berguguran meski bukan musimnya. Seolah alam turut berduka atas kematian Ayu. Namun yang membuat suasana semakin mencekam adalah desas-desus aneh yang mulai beredar. Beberapa orang mengaku melihat bayangan perempuan berjalan di pinggir sawah saat fajar, mengenakan selendang penuh darah dan wajah yang tertutup rambut panjang. Gendon duduk gelisah di warung kopi, matanya sayu dan wajahnya pucat pasi. Dua anak buahnya, Slamet dan Ujang, mencoba menenangkan suasana dengan guyonan murahan, tapi tawa mereka terdengar kering, dipaksakan. Gendon tidak bisa melupakan mimpi semalam. Dan lebih buruk lagi, pagi tadi, ia menemukan seekor ayam di depan rumahnya, mati tergantung, dengan lidah terjulur dan mata terbuka. Di bawahnya, tanah berlumur darah segar. Ini kerjaan siapa? Siapa yang berani ngelawan gue? Bentaknya, tapi dalam hatinya ia tahu, ini bukan pekerjaan manusia biasa. Di tengah kepanikan itu, Slamet memutuskan pulang lebih awal. Saat melintasi kebun jagung, ia mendengar bisikan samar dari balik pepohonan. Matt, awakmu bakal teka." Suara itu terdengar seperti suara perempuan, serak dan lirih, tapi mengandung kebencian yang menusuk jiwa. Slamet panik, berlari secepat mungkin tanpa menoleh. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Di depannya berdiri sosok Ayu, tubuhnya berlumuran darah, matanya kosong, dan tangannya menggenggam selendang robek. Slamet ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Keesokan paginya, tubuh Slamet ditemukan membusuk di kebun jagung. Wajahnya membiru, matanya melotot, dan lidahnya tergigit sampai putus. Anehnya, tak ada bekas luka atau darah di sekujur tubuhnya, seolah ia mati karena dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Warga heboh. Semua orang mulai saling berbisik, menyebut-nyebut nama Mbah Subro yang sejak kematian Ayu kembali mengurung diri di Balai Peteng. Tak sedikit yang curiga, namun tak ada yang berani menuduh terang-terangan. Mereka tahu, Mbah Subro bukan orang sembarangan. Di malam harinya, angin kembali membawa bau kemenyan dan wangi melati busuk. Mbah Subro duduk di balai kayu, matanya menatap bulan yang tertutup awan. Dalam genggamannya, ia merapal mantra untuk mengikat arwah Ayu, agar tak gentayangan tanpa arah. Ia tahu, dendam Ayu terlalu kuat, dan jika tidak diarahkan, bisa melukai orang-orang yang tak bersalah.
"Ndok, ayo, bareng Bapak kowe durung rampung tugane," ucapnya lirih, dan seketika, api di depan balai menyala biru, tanda bahwa arwah Ayu telah mendengar panggilan ayahnya. Sementara itu, Ujang yang mendengar kematian Slamet menjadi panik. Ia memutuskan untuk kabur malam itu juga ke rumah neneknya di Lumajang. Namun saat melewati jembatan kecil dekat hutan, motornya mati mendadak. Ia mencoba menghidupkan kembali, tapi suara motor berubah menjadi lengkingan perempuan menangis. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat helm belakangnya dipakai oleh sosok yang wajahnya hancur, darah menetes dari matanya. "Ndang Bali, durung wayahmu," bisik suara itu. Ujang menjerit dan pingsan di tempat. Warga desa kini ketakutan. 2 orang dari kelompok Gendon mati secara misterius dalam 2 malam berturut-turut. Suara-suara aneh dan penampakan mulai menjadi perbincangan hangat di setiap sudut desa. Tapi yang paling mencengangkan adalah ketika Gendon sendiri melihat nama-nama mereka, dirinya, Slamet, Ujang, dan 3 anak buah lainnya, terukir dengan darah di dinding rumahnya. Di bawah nama-nama itu, tertulis satu kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri, "Kutukan ini belum selesai. Kamu yang terakhir." Gendon kini benar-benar berada di ambang kegilaan. Setiap malam ia dihantui mimpi yang sama, dirinya duduk di kursi kayu dengan tubuh terikat, dan Ayu berdiri di depannya, wajahnya rusak, selendangnya menjerat lehernya sendiri, seolah menyiratkan penderitaan sebelum kematiannya. Tapi di mimpi itu, Ayu tak berbicara apapun, hanya menatap dengan mata merah membara yang penuh dendam. Saat ia terbangun, tubuhnya selalu penuh keringat dingin dan dadanya sesak seolah baru lolos dari kematian. Ia tahu, waktu hidupnya tinggal menunggu giliran. Desa Ngadisari berubah drastis. Tidak ada lagi anak-anak bermain di sore hari, para tetua mulai kembali menyalakan dupa di depan rumah sebagai penolak bala, dan suara kentongan malam terdengar lebih sering dari biasanya. Mbah Subro tak lagi terlihat di pasar atau surau, namun dari arah Balai Peteng, warga sering mendengar suara perempuan menangis. Bersahut-sahutan, beberapa orang yang nekat mendekat selalu kembali dalam keadaan linglung, seperti dirasuki sesuatu yang tak kasat mata. Desa itu seperti hidup dalam bayang-bayang dunia lain, dunia yang kini dibuka oleh dukun tua pembawa kutukan. Di sisi lain, Gendon yang mulai kehabisan akal akhirnya mendatangi Kiai Hamdan, seorang ulama tua yang dulu pernah menolongnya keluar dari kasus pembunuhan sebelum-sebelumnya. Dengan tubuh gemetar, Gendon memohon ampun dan meminta perlindungan. "Kiai, tolong saya dihantui, teman-teman saya sudah mati semua," katanya dengan suara parau. Kiai Hamdan menatapnya tajam, kemudian menghela napas dalam. "Kau baru datang saat semuanya terlambat, Gendon. Kau telah membangunkan sesuatu yang tak seharusnya diganggu." Namun, atas dasar belas kasih, Kiai Hamdan tetap mencoba membantunya. Malam itu, mereka menggelar doa bersama di surau kecil, membaca ayat-ayat suci dan zikir untuk menenangkan roh yang bergentayangan. Kiai Hamdan memimpin ritual penyucian dan menaburkan garam serta air doa di sekeliling tubuh Gendon. Tapi entah kenapa, saat ayat terakhir dibaca, tiba-tiba lilin padam dan udara dalam surau berubah dingin. Jendela tertutup rapat, tapi tirai melambai seperti tertiup angin. Salah satu jamaah menjerit saat melihat bayangan perempuan berdiri di luar surau, menatap ke dalam dengan mata penuh amarah. Kiai Hamdan tahu bahwa kekuatan yang mereka hadapi bukan kekuatan biasa. Setelah ritual gagal, ia mendatangi Mbah Subro secara diam-diam, dengan maksud untuk meminta agar kutukan itu dicabut. Namun, yang ia temui bukan lagi sosok tua bijak yang dikenal dulu. Mbah Subro kini seperti bayangan masa lalu, tubuhnya kurus kering, mata merahnya menatap tajam, dan di sekelilingnya bergelantungan sesajen hitam dan lukisan Ayu. "Aku tidak sedang menghukum, aku sedang menyeimbangkan dunia," katanya datar. Kiai Hamdan mencoba membujuknya dengan dalil agama, dengan harapan sisa-sisa kebaikan masih ada dalam diri Mbah Subro. Namun Mbah Subro hanya tertawa lirih. "Kau ingin aku memaafkan pembunuh anakku? Kau ingin aku menyerahkan balas dendam pada waktu?" "Tidak, Kiai, mereka tidak hanya membunuh Ayu, mereka menginjak-injak kehormatan seorang ayah. Aku sudah mati sejak malam itu." Kata-kata itu menjadi pertanda bahwa tidak akan ada maaf, tidak akan ada jalan kembali. Di malam yang sama, 2 anak buah terakhir Gendon, yaitu Tony dan Beben, ditemukan tewas tergantung di pohon beringin dekat kuburan desa. Anehnya, tubuh mereka membentuk huruf aksara Jawa, Waspa, yang berarti, "Bersiaplah." Gendon menangis histeris di depan jenazah teman-temannya. Ia kini sendiri,
dan tahu bahwa kutukan berikutnya adalah untuk dirinya. Tapi yang paling menyakitkan, adalah kenyataan bahwa apapun yang kini ia lakukan, tidak akan menghapus kutukan yang sudah berjalan. Gendon tak lagi seperti preman yang dulu ditakuti. Tubuhnya kini kurus, matanya cekung, dan wajahnya seperti tak pernah mengenal tidur. Sejak kematian Tony dan Beben, ia tak berani tinggal di rumah. Ia tidur berpindah-pindah, kadang di musola, kadang di rumah warga yang kasihan padanya. Tapi semua tahu, bukan tempat tinggal yang dikejar oleh kutukan itu. Ia bisa berlari ke ujung dunia, namun kematian akan selalu menemukan jalannya. Hanya waktu yang menunggu, dan waktu itu semakin dekat. Desa Ngadisari seolah menjelma jadi desa mati. Tak ada lagi suara ayam berkokok di pagi hari, bahkan burung pun enggan bertengger di pepohonan. Setiap malam, suara langkah kaki tanpa wujud terdengar mengitari rumah-rumah warga. Kadang terdengar suara tangis, kadang tawa lirih yang mencabik ketenangan. Semua percaya bahwa itu suara Ayu, atau arwah yang dirasukinya. Di tengah-tengah ketakutan massal itu, Gendon seperti dibiarkan oleh desa untuk menghadapi hukumannya sendiri. Tak ada yang berani mendekat, apalagi menolong. Dengan sisa tenaga dan keberanian, Gendon memutuskan pergi ke Banyuwangi, mencari seorang dukun sakti bernama Mbah Tirto yang konon bisa menetralkan kutukan kiriman. Ia menumpang truk, menyamar jadi gelandangan. Namun sepanjang perjalanan, ia dihantui bayangan Ayu di spion kendaraan, duduk diam di bak belakang dengan mata menatap kosong. Setiap ia pejamkan mata, Ayu muncul dengan darah yang menetes dari rambutnya, membawa selendang dan membisikkan kalimat yang sama, "Kowe durung lunas," dan sesampainya di Banyuwangi, Gendon menemukan Mbah Tirto tinggal di sebuah rumah tua di tengah perkebunan kopi. Lelaki tua itu menyambutnya dengan tatapan curiga. "Kau datang membawa beban yang tak bisa kuhapus," katanya sambil menyalakan dupa. Gendon menangis, memohon agar ia dibersihkan dari kutukan, agar Ayu dilepaskan. Tapi Mbah Tirto hanya menggeleng. "Yang kau bunuh bukan cuma anak gadis orang, tapi juga harga diri seorang bapak yang hidup di dua alam. Kau telah menyulut dendam dari dunia yang tidak kau pahami." Namun demi rasa iba, Mbah Tirto tetap berusaha. Ia menyiapkan ritual pembersihan malam itu. Lingkaran garam, mantra-mantra dari lontar kuno, dan sesajen dari darah ayam cemani disiapkan. Gendon duduk di tengah lingkaran, tubuhnya gemetar. Ketika ritual dimulai, api mendadak padam dan suara Ayu menggema dari dinding-dinding rumah tua itu. "Aku tidak di sini karena kutukan. Aku di sini karena kau memanggilku dengan dosamu." Seketika tubuh Gendon terguncang, matanya membelalak, dan ia berteriak seperti kesurupan. Mbah Tirto panik, ia melantunkan mantra penutup dan melempar air doa ke tubuh Gendon, namun tubuh itu melayang, terangkat beberapa sentimeter dari tanah, berputar, dan menghantam dinding dengan keras. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat. "Dia tak bisa diselamatkan," seru Mbah Tirto, sebelum akhirnya menghentikan ritual. Saat tubuh Gendon jatuh ke lantai, matanya terbuka lebar, namun tak bergerak. Ia masih hidup, tapi raganya kosong. Mbah Tirto menyebutnya sebagai kondisi antara, sebuah keadaan di mana jiwa masih ada namun terkunci oleh kutukan. Dalam keadaan setengah sadar, Gendon dibawa keluar dari rumah. Ia tak bisa bicara, hanya menatap langit dengan tatapan kosong. Dari kejauhan, bayangan Ayu tampak berdiri di ujung jalan tanah, menghilang perlahan di balik kabut. Mbah Tirto menatap nanar. "Dosa itu terlalu dalam," gumamnya, "dan kutukan ini belum selesai, belum sampai benar-benar lunas." Gendon kini bukan lagi manusia seutuhnya. Ia menjadi penunggu takdirnya sendiri, antara hidup dan mati, menunggu giliran terakhir dari hukuman Mbah Subro yang belum rampung. Desa Ngadisari kini seperti kuburan hidup. Tak ada suara, tak ada senyum. Setiap warga berjalan dengan kepala tertunduk, takut bertatap mata satu sama lain, seolah-olah ketakutan bisa menular lewat pandangan. Di tengah sunyinya desa itu, suara guntur tanpa hujan sering terdengar dari arah Balai Peteng, tempat Mbah Subro menyepi. Langit di atasnya tak pernah cerah, selalu kelabu, dan burung-burung enggan terbang melintasinya. Orang-orang berkata, itu bukan lagi rumah dukun, itu sudah berubah jadi gerbang neraka kecil yang terbuka di bumi. Mbah Subro telah memasuki tahap akhir dari ritual balas dendamnya. Tubuhnya semakin kurus, namun sorot matanya justru makin tajam dan menyala merah saat malam tiba. Ia tak tidur, tak makan,
hanya menggumamkan mantra-mantra kuno sambil membakar dupa dan tulang-tulang yang konon milik para pembunuh Ayu. Di tengah ruang pertapaannya, tergeletak sebuah boneka jerami yang memakai kain selendang merah, milik Ayu semasa hidupnya. Di sekelilingnya, tertulis aksara Jawa kuno yang berarti, jiwa harus lunas, sebelum tanah kembali tenang. Malam itu, Mbah Subro menyelesaikan tahapan terakhir, ruwatan darah. Ia menumpahkan darah dari dirinya sendiri, darah seorang ayah yang kehilangan anak, sebagai pemicu terakhir dari kutukan yang telah ia siapkan selama 3 purnama. Saat darahnya menetes di atas tanah, bumi Ngadisari bergetar pelan. Gemuruh kecil seperti tangisan terdengar dari arah sungai, pohon-pohon berdesir keras meski tak ada angin. Seekor burung hantu besar terbang rendah melintasi langit, membuat beberapa warga tersungkur ketakutan. Mereka tahu, malam itu bukan malam biasa. Sementara itu, di Banyuwangi, Gendon masih dalam keadaan seperti mayat hidup. Ia tak makan, tak bicara, tak merespon apapun. Namun saat darah Mbah Subro menetes di tanah, tubuh Gendon mendadak kaku. Matanya yang tadinya kosong kini kembali bersinar, tapi bukan cahaya kehidupan, melainkan api dari dunia lain. Ia bangkit dengan perlahan, seperti dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Mbah Tirto yang melihat perubahan itu langsung menyiapkan mantra pelindung, tapi lidahnya keluh, tubuhnya kaku, dan tangannya bergetar hebat. Dia sudah diambil, bisiknya. Gendon melangkah keluar rumah dengan gerakan lambat tapi pasti, menatap lurus ke barat ke arah desa Ngadisari. Langkahnya seperti tak menyentuh tanah. Mata yang dulu dipenuhi dosa, kini hanya menyimpan satu hal, kehampaan. Jiwanya sudah tidak berada di sana. Ia telah menjadi wadah dari kutukan terakhir. Tubuhnya kini adalah senjata balas dendam yang dikirim oleh roh Ayu dan amarah Mbah Subro yang tak bisa dihentikan. Bahkan tanah yang ia pijak berubah menjadi gersang, membuat rumput layu seketika. Di desa, seorang anak kecil tiba-tiba berteriak keras di tengah malam, menunjuk ke arah langit. "Ibu, itu Ayu, Ayu di langit," katanya. Orang-orang berhamburan keluar dan melihat kabut merah pekat mulai turun perlahan dari langit. Di tengah kabut itu, samar-samar terlihat wajah Ayu, menangis, dengan luka besar di dahinya. Seolah langit pun ikut berkabung dan bersiap menurunkan murkanya. Beberapa warga pingsan, yang lain berteriak, dan para sesepuh mulai menggedor surau untuk menghidupkan azan. Tapi suara azan malam itu tenggelam dalam suara petir dan jerit angin yang merobek langit. Kiai Hamdan yang ikut melihat peristiwa itu hanya bisa menangis. "Kita sudah terlambat." Mbah Subro tak hanya membalas dendam. Ia sedang membangkitkan kutukan tanah leluhur. Jika tak dihentikan, seluruh desa akan hilang. Para tetua berkumpul dengan wajah pucat, sadar bahwa ini bukan lagi persoalan dunia manusia semata. Mereka harus mengambil langkah ekstrim, menyusup ke Balai Peteng dan menghentikan Mbah Subro dengan risiko kehilangan nyawa. Tapi siapakah yang cukup kuat untuk menghadapi dukun yang telah melepas seluruh amarah jiwanya? Malam yang pekat menyelimuti desa Ngadisari, namun kepekatannya bukan karena kabut atau awan, melainkan karena kegelapan yang keluar dari rahim dendam. Para tetua desa, dipimpin oleh Kiai Hamdan, berkumpul dalam surau tua yang kini berubah menjadi benteng terakhir. Mereka menyusun doa, menulis ayat-ayat suci di daun lontar, dan menabur garam serta belerang di sekeliling bangunan. Tapi mereka tahu, semua itu tak akan cukup menghadapi makhluk yang dikirim Mbah Subro, makhluk yang dulunya manusia, kini hanya boneka yang digerakkan oleh amarah arwah Ayu. Gendon, yang kini bukan lagi Gendon, muncul di ujung jalan utama desa. Wajahnya kosong, tapi langkahnya penuh tujuan. Tubuhnya dikelilingi aura hitam yang bergelombang, membuat pepohonan layu dalam hitungan detik. Setiap kakinya menapak, bumi seperti merintih. Ia membawa sebilah parang berlumur darah yang tak kering meski tak digunakan. Seorang pemuda desa yang nekat menghadangnya langsung terlempar belasan meter tanpa disentuh, darah muncrat dari hidung dan telinganya, seperti disedot dari dalam. Warga berlarian panik, menjerit, menangis, dan menyebut nama Tuhan dalam ketakutan. Tapi tak satu pun yang berani mendekati makhluk itu. Kiai Hamdan, dengan tangan gemetar, berdiri di depan surau bersama 4 tetua desa yang lain. Mereka membacakan ayat-ayat penolak bala, namun suara mereka terdengar kecil, tenggelam dalam desis angin yang menggeram. Gendon berhenti sejenak, menatap Kiai Hamdan, lalu tersenyum, senyuman yang membuat darah orang-orang membeku. Senyum seorang anak manusia yang sudah kehilangan semua sisi kemanusiaannya. Lalu,
dari balik kabut yang menggantung di langit, muncullah bayangan lain. Sesosok perempuan, memakai selendang merah, melayang di atas desa. Wajahnya hancur tapi matanya bersinar, menangis sambil menggumamkan nama, "Ayah, aku sudah kembali." Itu adalah arwah Ayu, memanggil Mbah Subro dari kejauhan. Suaranya menembus langit, membuat semua lampu padam dan bumi bergetar. Mbah Subro, yang sedang bermeditasi di balai peteng, membuka mata perlahan. Tubuhnya bersinar merah, seperti api yang dibungkus kulit manusia. Dalam satu mantra terakhir, Mbah Subro mengirimkan bagian terakhir dari kutukannya, "Sopo sing ngilangke cahya atiku, bakal ilang cahyane selamane." Barang siapa yang memadamkan cahaya hatiku, akan kehilangan cahayanya untuk selamanya. Langit Ngadisari pecah oleh petir merah. Parang di tangan Gendon tiba-tiba menyala dan menyatu dengan tubuhnya, membuatnya berteriak kesakitan, atau mungkin kesenangan. Ia menjadi satu dengan kutukan. Kini, dia tak bisa dibunuh, tak bisa diselamatkan. Dia adalah murka itu sendiri. Kiai Hamdan sadar, tidak ada yang bisa menyelamatkan desa kecuali menghentikan Mbah Subro langsung. Maka ia memerintahkan semua orang untuk mundur, lalu memilih 2 orang tetua untuk menemaninya menuju balai peteng. "Jika kami tidak kembali sebelum fajar, biarkan desa ini pergi bersama kami," katanya, mata berlinang. Mereka berjalan menembus malam dan kabut merah, menapaki jalanan yang dipenuhi jerit roh-roh yang disiksa dendam. Di setiap langkah, mereka sadar, mereka mungkin tak akan kembali hidup. Gendon berdiri di tengah desa, diam seperti patung, menunggu perintah baru dari sang pemilik kutukan. Tak ada yang berani bergerak. Sementara itu, Kiai Hamdan dan 2 tetua lainnya sampai di gerbang balai peteng. Di balik pintu bambu yang tertutup rapat, mereka bisa merasakan napas Mbah Subro. Bukan napas manusia, melainkan napas makhluk yang telah membelah dirinya antara dunia dan akhirat demi balas dendam. Mereka mengetuk pintu perlahan. Suara dari dalam menjawab, "Kalian terlambat, putriku sudah menari di langit. Tinggal kalian yang belum kubakar." Suasana di depan balai peteng begitu mencekam, seolah waktu berhenti berdetak. Kabut merah yang menyelubungi bangunan tua itu seperti tangan-tangan halus arwah penasaran, berdesis lirih dalam bahasa yang tak bisa dimengerti manusia. Kiai Hamdan menatap 2 tetua yang berdiri di sampingnya, wajah mereka pucat namun tekadnya utuh. Mereka tahu, ini bukan tentang kemenangan, ini tentang pengorbanan. Dan mereka siap jadi tumbal demi menyelamatkan desa. Pintu balai peteng terbuka perlahan, tak disentuh siapapun. Aroma kemenyan bercampur darah menguar dari dalam, menyambut 3 orang itu seperti tamu kehormatan menuju kematian. Di dalam ruangan, Mbah Subro duduk di tengah lingkaran api. Matanya merah menyala dan tubuhnya tampak lebih muda dari sebelumnya. Dendam telah menjadi energi yang memperpanjang hidupnya. Ayu sudah membalaskan sakit hatinya. Sekarang, biarkan dunia ini menyaksikan bagaimana cinta seorang ayah mengubah surga jadi neraka, ucapnya lirih namun mengguncang. Kiai Hamdan menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Ia mulai melantunkan doa-doa penolak sihir tingkat tinggi, yang hanya diajarkan kepada ulama-ulama garis akhir. Mbah Subro tak gentar, malah tertawa, menyebutkan satu persatu dosa para tetua desa. "Kalian tak lebih suci dari para preman itu. Kalian diam saat Ayu dipermalukan. Kalian takut pada kekuasaan, maka kalian ikut bersalah atas kematiannya," teriak Mbah Subro, dan lidah api membubung dari tubuhnya, menari-nari di udara. Salah satu tetua jatuh bersujud, tubuhnya terbakar dari dalam. Teriakannya menggema hingga ke langit, lalu ia meledak jadi abu. Kiai Hamdan tak berhenti membaca, kini suaranya bercampur tangis. Tetua kedua mencoba menahan lidah api dengan jimat pusaka, tapi kekuatannya kalah jauh. Darah keluar dari matanya, telinganya, dan akhirnya ia rebah tanpa nyawa. Tinggal Kiai Hamdan, berdiri sendiri menghadapi murka yang nyaris menyerupai iblis itu. Di tengah mantra terakhirnya, Kiai Hamdan menggigit jari tengahnya sendiri hingga berdarah dan menuliskan huruf-huruf Arab di lantai. Ia mengucap satu kalimat, "Ya Allah, jika aku harus jadi penebus, terimalah nyawaku sebagai pintu pengampunan." Dengan tubuh gemetar, ia menancapkan jari berdarahnya ke dalam lingkaran api. Seketika, cahaya putih menyambar ruangan, memadamkan api dan mengguncang dinding-dinding balai peteng hingga retak. Mbah Subro terdiam, wajahnya berubah, dari marah menjadi pilu, lalu hampa. Ia melihat arwah Ayu berdiri di belakang Kiai Hamdan, menangis bukan karena dendam, tapi karena penderitaannya tak berujung.
"Ayah, cukup, aku ingin tenang," bisiknya. Suara itu menghantam hati Mbah Subro. Api dendamnya meredup. Ia meraih bayangan Ayu dan memeluknya erat, lalu tubuh mereka berdua perlahan berubah jadi cahaya, menghilang bersama kabut merah yang akhirnya sirna dari langit desa. Kiai Hamdan roboh. Nafasnya tersengal, namun matanya memancarkan ketenangan. Ia tahu, kutukan itu telah berakhir. Tapi harga yang dibayar begitu mahal. Di luar Balai Peteng, Gendon tiba-tiba tumbang, tak sadarkan diri. Tubuhnya kembali seperti semula, tapi wajahnya basah oleh air mata yang ia sendiri tak tahu dari mana datangnya. Malam itu, desa Ngadisari kembali hening, bukan karena teror, tapi karena kehilangan. Sunyi yang tersisa setelah badai dendam disapu oleh pengorbanan suci. Fajar menyingsing dengan lesu di desa Ngadisari. Matahari muncul dari balik gunung dengan cahaya yang tak sepenuhnya hangat. Warga desa mulai keluar dari rumah mereka dengan langkah ragu, menatap Balai Peteng yang kini tinggal puing-puing terbakar. Kiai Hamdan masih terbaring di sana, tubuhnya lemah tak bergerak, namun napasnya masih tersisa. Beberapa santri dan warga segera membawanya ke langgar, berharap sang kiai bisa kembali pulih setelah menghadapi kekuatan gaib yang bahkan tak bisa dibayangkan oleh manusia biasa. Namun ketenangan yang datang tak bertahan lama. Malam harinya, satu keluarga di ujung desa ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan, mata melotot, mulut terbuka lebar, dan jantung terhenti tanpa bekas luka. Isu pun beredar bahwa arwah para preman yang dibinasakan Mbah Subro belum tenang, bahkan ada yang mengatakan bahwa Mbah Subro sendiri belum sepenuhnya pergi, hanya menghilang ke dimensi lain. Bisik-bisik warga kembali mencuat, kali ini bukan menyalahkan Kiai Hamdan, melainkan takut bahwa mereka semua telah masuk dalam lingkaran kutukan yang belum selesai. Di sisi lain, Gendon masih belum siuman. Tubuhnya panas, namun tak terdeteksi penyakit apapun oleh tabib kampung. Anehnya, setiap malam, ia mengigau dengan suara yang bukan miliknya. Darah belum tuntas, pengkhianat harus dibersihkan. Kalimat itu terus keluar dari mulutnya, membuat orang-orang yang menjaganya merinding. Beberapa percaya bahwa roh dendam Ayu telah meninggalkan tubuh Mbah Subro, dan kini menumpang di tubuh Gendon, sang preman yang awalnya jadi sasaran balas dendam. Ironi yang begitu menyakitkan. Kiai Hamdan yang sudah mulai sadar, menyadari hal ini lebih dulu. Ia meminta agar Gendon dijauhkan dari keramaian dan ditempatkan di rumah tua dekat pemakaman, agar energi spiritual desa tak tercemar. Tapi usulan ini menimbulkan polemik, sebagian warga ingin Gendon diasingkan keluar desa, takut ia akan kembali kerasukan dan membantai warga. Sebagian lagi merasa ia korban, bukan pelaku. Ketegangan mulai timbul, bibit-bibit perpecahan yang dulunya disatukan oleh trauma, kini mulai tumbuh lagi. Dalam tidurnya, Kiai Hamdan mendapat mimpi aneh. Ia berjalan di padang tandus, lalu melihat sosok Ayu kecil yang menangis sambil menunjuk ke arah pohon beringin tua di tengah hutan. Masih ada satu yang belum pergi, dia menyaksikan semuanya, dan dia akan membalas, ucap Ayu dengan suara parau, lalu tubuhnya lenyap jadi pasir. Kiai Hamdan terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia yakin, ini bukan sekadar bunga tidur. Ada sesuatu, atau seseorang, yang belum mereka kenal, yang sejak awal menjadi saksi penderitaan Ayu. Tanpa membuang waktu, Kiai Hamdan memanggil para sesepuh dan santri-santri kepercayaannya. Ia menceritakan mimpi tersebut, dan memerintahkan pencarian ke pohon beringin tua yang selama ini dianggap angker. Mereka menemukan hal mengejutkan, sebuah lubang persembunyian yang dipenuhi jimat-jimat hitam, foto-foto Ayu yang dipaku dengan darah kering, serta sesajen rusak yang seolah ditinggalkan terburu-buru. Di dinding lubang itu, ada tulisan merah menyala, "Aku yang menyuruh mereka bunuh Ayu." Suasana menjadi porak-poranda. Warga kini sadar bahwa pembunuhan Ayu tidak hanya karena kebrutalan preman, tetapi karena adanya otak tersembunyi di balik semua ini. Sosok yang belum terungkap, namun masih hidup dan mungkin lebih berbahaya dari Mbah Subro sendiri. Kiai Hamdan terdiam, menatap lubang itu seperti menatap mulut neraka yang baru saja terbuka. Sementara itu, Gendon terbangun di rumah sunyi dekat pemakaman, dan tertawa kecil dengan suara yang bukan miliknya. Dingin malam menyelimuti desa Ngadisari dengan sunyi yang mencekam, seolah alam pun menahan napas menunggu klimaks cerita yang telah berlangsung lama. Kiai Hamdan memimpin rombongan kecil menuju rumah tua yang tersembunyi di balik hutan rimbun, tempat lubang hitam penuh jimat dan darah itu ditemukan. Di sana, aura kegelapan terasa makin pekat, membuat setiap langkah terasa berat dan hawa dingin menusuk tulang.
Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka hadapi, hanya ada satu keyakinan, kebenaran harus terungkap. Di tengah malam, saat bulan purnama membulat sempurna di langit, Kiai Hamdan mengucapkan doa pembuka dan memanggil roh-roh penjaga desa untuk menuntun mereka. Perlahan, dari balik bayang-bayang, muncul sosok tinggi besar dengan mata merah menyala, seorang lelaki parubaya dengan jubah hitam lusuh dan tatapan penuh kebencian. Wajahnya sudah dikenal oleh beberapa warga tua, Danu, pemuda desa yang hilang entah kemana bertahun-tahun lalu, yang katanya berubah menjadi dukun hitam dan menghilang ke jurang ilmu gelap. Danu mengakui semua perbuatannya dengan suara dingin tanpa penyesalan. Ia benci pada Mbah Subro dan keluarganya karena merasa ditinggalkan, dan dendam itu menjadi racun yang meracuni jiwanya. Ia yang memerintahkan para preman membunuh Ayu, putri kesayangan Mbah Subro, agar mengoyak hati sang dukun tua dan membuat desa kacau. Aku membiarkan mereka merangkak dalam darah, agar kau merasakan penderitaan yang sama, katanya. Lalu, dengan tangan terbuka, ia mengundang pertarungan terakhir. Kiai Hamdan, meski sudah tua dan lemah, mengumpulkan seluruh kekuatan spiritualnya. Ia tahu, ini bukan sekadar duel biasa, tapi pertarungan antara cahaya dan kegelapan, antara kasih dan kebencian yang telah lama terpendam. Dengan suara lantang, ia membacakan mantra yang mampu membuka aura suci. Sekelilingnya, angin bertiup kencang, membelai pepohonan dan membawa suara-suara doa dari seluruh warga yang datang sebagai saksi. Pertarungan magis itu pecah, energi berwarna merah dan putih saling bertabrakan, menyilaukan mata. Danu melontarkan mantra kutukan yang mengerikan, sementara Kiai Hamdan menjawab dengan pelindung doa yang tak tergoyahkan. Getaran energi membuat tanah bergetar, dan suara gemuruh menggema hingga ke seluruh pelosok desa. Namun, perlahan, cahaya doa mulai menguasai kegelapan, membakar kejahatan yang bersembunyi di dalam Danu. Dalam detik-detik terakhir, Danu teriak penuh amarah dan putus asa, "Aku akan kembali." Kegelapan ini belum selesai, namun, tubuhnya berubah menjadi debu hitam yang tersapu angin malam. Kiai Hamdan, meskipun hampir roboh, tersenyum lemah karena dendam yang selama ini membayangi desa mulai pudar. Ia tahu, luka hati mereka belum sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya kini ada harapan untuk bangkit. Ayu, yang sejak awal menjadi simbol dendam dan keadilan, kini berubah menjadi cahaya lembut yang menyinari desa Ngadisari. Warga berkumpul, menunduk dan berdoa bersama, merasakan kedamaian yang perlahan datang. Desa yang sempat terjerat dalam kegelapan dan penderitaan kini mulai bangkit dari abu, menatap masa depan dengan penuh harapan. Kiai Hamdan memandang langit, berbisik, "Semoga Ayu dan semua yang hilang menemukan kedamaian sejati." Meski malam mereda, Kiai Hamdan tahu ancaman belum sepenuhnya hilang. Ada kekuatan lain di luar sana yang menunggu saat yang tepat. Namun untuk saat ini, dendam telah berakhir, dan desa Ngadisari mulai menulis bab baru dalam sejarahnya, bab tentang pengampunan, keberanian, dan cinta yang lebih kuat dari kegelapan manapun.